mayoritas mereka sholat, pahalanya buat saya. Mereka puasa, pahalanya buat saya. Mereka ibadat sedekah, pahalanya buat saya. Istrinya heran, waduh, sok banget ente. Kenapa ente ngomong begitu? Ini ada amalan yang dulu saya lakukan di dunia, kok nggak ada pahalanya di sini. Banyak amalan saya lakukan tapi nggak dicatat, kayaknya ada yang kelupaan juru catatnya. Bilang, lah, itu ada, cuma pahalanya udah dikirim buat orang yang ente gosipin. Sebaliknya, ada satu orang buka catatan amalnya di sana, bilang, ya Rab, ini kayaknya salah catat. Saya nggak melakukan sholat 1000 rakaat, kok ini ada pahala 1000 rakaat, pahala segunung emas, pahala ini siapa? Ini kitab saya atau bukan? Kayaknya keliru. Bilang, lah, memang bukan amalan kamu, amalannya fulan, dia gosipin kamu, dikirim amalannya buat kamu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita kalau digosipin orang, mestinya sih girang. Teknisnya harusnya senang digosipin orang. Ada sekali itu Syagig al-Balkhi, ketiduran, tahajudnya telat, diomelin sama bininya. Masya Allah, ya akhir bini, ya akhir perempuan, ya akhir istri, ngomelin gara-gara lakinya telat tahajud. Kayaknya cuma istrinya Syagig al-Balkhi doang begitu. Kalau istri itu bagaimana tuh ngomelinnya? Telat ngasih duit belanja. Ini Syagig al-Balkhi, dia telat tahajud, bukan nggak tahajud sama sekali, tahajudnya telat begitu. Mungkin udah tinggal 15 menit 20 menit baru kebangun, biasa 2 jam 3 jam, diomelin sama bininya telat tahajud. Akhirnya Syagig nyaut juga, dia nggak kuat, dia bilang, ya udah istriku, ya hatta sekarang saya tidur juga, ente tahu gak mayoritas ulama di tempat saya ini, ulama di negeri kita nih, mayoritas mereka sholat, pahalanya buat saya. Mereka puasa, pahalanya buat saya. Mereka ibadat sedekah, pahalanya buat saya. Istrinya heran, waduh, sok banget ente. Kenapa ente ngomong begitu? Dijawab, ya mereka puasa sepanjang siang, mereka bangun malam sepanjang malam begitu. Kemudian mereka gosipin saya, mereka bicarakan keburukan saya, otomatis pahalanya buat saya. Sampai-sampai tuh besok hari kiamat, katanya Abu Umamah al-Bahili, itu beliau bilang seorang hamba dikasih catatan kitabnya di hari kiamat. Bilang, ya Rab, ini ada amalan yang dulu saya lakukan di dunia, kok nggak ada pahalanya di sini. Banyak amalan saya lakukan tapi nggak dicatat, kayaknya ada yang kelupaan juru catatnya. Bilang, lah, itu ada, cuma pahalanya udah dikirim buat orang yang ente gosipin. Sebaliknya, ada satu orang buka catatan amalnya di sana, bilang, ya Rab, ini kayaknya salah catat. Saya nggak melakukan sholat 1000 rakaat, kok ini ada pahala 1000 rakaat, pahala segunung emas, pahala ini siapa? Ini kitab saya atau bukan? Kayaknya keliru. Bilang, lah, memang bukan amalan kamu, amalannya fulan, dia gosipin kamu, dikirim amalannya buat kamu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita kalau digosipin orang, mestinya sih girang. Teknisnya harusnya senang digosipin orang. Ini ada amalan yang dulu saya lakukan di dunia, kok nggak ada pahalanya di sini. Banyak amalan saya lakukan tapi nggak dicatat, kayaknya ada yang kelupaan juru catatnya. Bilang, lah, itu ada, cuma pahalanya udah dikirim buat orang yang ente gosipin. Sebaliknya, ada satu orang buka catatan amalnya di sana, bilang, ya Rab, ini kayaknya salah catat. Saya nggak melakukan sholat 1000 rakaat, kok ini ada pahala 1000 rakaat, pahala segunung emas, pahala ini siapa? Ini kitab saya atau bukan? Kayaknya keliru. Bilang, lah, memang bukan amalan kamu, amalannya fulan, dia gosipin kamu, dikirim amalannya buat kamu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita kalau digosipin orang, mestinya sih girang. Teknisnya harusnya senang.